Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung ya di webinar mengenal artikel test review ya untuk publikasi Scopus. Jadi teman-teman, saya dan Aricol ini ingin ya pertama-tama eh, semangatnya adalah ingin apa ya memperkenalkan gitu ya dunia Scopus yang sebenarnya gitu ya teman-teman. Dunia Scopus di mana pada saat ini kita ini kan mungkin terutama ya para akademisi, para mahasiswa baik S1, S2, S3 itu dikejar ya untuk publikasi Scopus dan seterusnya. Nah, dalam perjalanannya iRecall ini sudah memperkenalkan banyak macam artikel ya teman-teman. Yang pertama adalah artikel book review, ya, artikel book review dan itu masih berjalan sampai sampai saat ini sampai sekarang ya, yaitu pelatihan ataupun pendampingan artikel book review. Nah, kali ini ya selain sebelumnya ini ada Mbak Uci juga ya yang merupakan peserta kelas artikel SLR ya atau Systematic Literature Review. Nah, eh, kami ingin memperkenalkan satu artikel Scopus ya, yang sebenarnya masih jarang dikenal oleh khalayak ramai ya, terutama teman-teman akademisi, yaitu yang disebut dengan artikel test review. Nah, ini mungkin jarang sekali yang tahu ya. Kami ingin memperkenalkan ini karena ini bisa menjadi salah satu alternatif publikasi teman-teman ya. Eh, gitu ya kira-kira ya. Selanjutnya eh, agenda hari ini kita akan membahas ini beberapa di antaranya, yaitu yang pertama kurikulum iRecall ya, yaitu kurikulum kelas peneliti ya, eh, atau istilahnya kelas pengembangan profesi peneliti ya. Ini eh, mungkin bukan yang pertama di Indonesia ya, terutama untuk mengembangkan kurikulum ini ya, untuk profesi peneliti, tapi setidaknya iRecall apa ya, memberikan apa hembusan segar apa ya gitulah istilahnya ya. Jadi insight baru gitu ya tentang kurikulum peneliti gitu kira-kira. Kita juga akan membahas apa itu artikel TR atau TR ya, test review ya. Ini menarik ini ya. Jadi terutama menurut saya ini jarang sekali ada yang tahu ya dengan artikel test review ini. Dan nanti kita juga akan membahas jurnal-jurnal Scopus yang menerima artikel test review ya. Terus kami juga akan ya istilahnya share gitu ya, berbagi tentang salah satu proyek penelitian ya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di iRecall ya, atau apa ini namanya di program-program iRecall. Jadi iRecall itu merupakan sebuah komunitas ya, dari namanya saja Indonesian Researchers for Language Learning and Teaching. Jadi ini sebenarnya merupakan sebuah komunitas peneliti ya. Tentunya yang namanya komunitas peneliti itu tujuannya adalah kepada penelitian, penelitian dan penelitian. Dan ujung dari penelitian itu adalah publikasi, gitu ya. Dampak yang paling dekat dari sebuah penelitian itu adalah publikasi, ya. Kalau untuk sampai ke dampak yang lebih jauh itu masih jauh dan mungkin perannya bukanlah pada peneliti ya, tapi lebih kepada pemangku kebijakan dan seterusnya ya. Tapi setidaknya untuk peneliti tugasnya diantaranya adalah sampai ya setelah melakukan penelitian pada akhirnya adalah pada publikasi. Gitu kira-kira ya. Jadi nanti kami akan membahas hal-hal ini. Teman-teman di iRecall ya, dan terutama eh, apa grand designernya ya, pendesainnya adalah saya sendiri. Kami membuat kurikulum seperti ini teman-teman. Ya, dan ini kayaknya sudah sering kali kami sampaikan ya. iRecall itu memiliki kurikulum bahwa untuk belajar research
atau publikasi terutama ya, ataupun ya penelitian ya, juga termasuk di dalamnya. Sebelum sampai kepada penelitian, kami apa namanya eh, lebih suka atau cenderung ya memperkenalkan ini ya. Jadi sebelum ke meneliti itu belajar membuat artikel yang disebut dengan book review begitu ya. Ini merupakan dasar ya. Kenapa untuk mencapai publikasi Scopus itu harus dimulai dari book review. Itu panjang sekali ya dan itu sudah sering kami sampaikan juga. Terutama di antaranya adalah kelemahan teman-teman ini ya, akademisi di Indonesia ini adalah pada literasinya. Gitu ya, teman-teman ya. Literasinya masih sangat rendah ya. Literasi itu cakupannya sangat besar ya, tidak hanya membaca, tapi setidaknya membaca itu adalah yang paling dasar. Nah, melihat dan juga berdasarkan pengalaman selama 3 tahun ya, dan ini menuju 4 tahun I recall mengudara gitu kira-kira di dunia publikasi Scopus dan seterusnya, kami melihat bahwa book review adalah solusi atas satu ya, eh, yaitu kebijakan ataupun peraturan adanya publikasi Scopus ya bagi para akademisi. Kenapa ini disebut sebagai solusi ya? Karena ini merupakan salah satu artikel yang cukup banyak ya diterbitkan oleh jurnal-jurnal Scopus dan ini yang paling mudah begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini merupakan book review merupakan kelas 1 di dalam kurikulum AIRIC. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang sudah bisa membuat artikel book review ya, jadi artikel book review itu memang dari namanya saja sudah jelas, yaitu artikel ya ataupun paper yang berisi tentang review ya atau hasil review, hasil analisis eh, singkat ya terhadap sebuah buku riset ya atau akademik atau ilmiah, gitu kira-kira ya. Nah, memang tujuannya ini untuk membiasakan membaca gitu teman-teman. Dan terutama karena Scopus ini bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris ya. Jadi eh, dan terutama teman-teman akademisi di Indonesia ini kan kekurangannya diantaranya adalah bahasa ya, yaitu bahasa Inggris. Maka harus dimulai dari itu ya. Jadi sebelum meneliti, sebelum membuat artikel Scopus yang berbasis research, itu harus dimulai dari membacanya dulu gitu ya. Kemampuan membacanya diasah. Nah, ini diasah di book review. Yaitu mengasah banyak ya menulisnya ya, kemampuan menulis, kemampuan, dan satu lagi yang paling penting adalah kritisnya ya. Kemampuan kritis kita ini masih jauh sekali ya tradisi ya, tradisi kritis kita ini masih jauh sekali dengan negara-negara barat ya, negara-negara di luar negeri sana ya. Di luar negeri sana budaya, tradisi dan juga kemampuan kritis ya dan juga ini ya penerimaan terhadap kritis itu sudah sangat dewasa sekali. Ya, jadi eh, yang dimaksud dengan kritis ya itu bukanlah menjatuhkan, teman-teman ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Kritis itu adalah tujuannya membangun. Jadi tidak tidak ada sebuah kritis itu yang menjatuhkan. Kalau ada ucapan ataupun tindakan yang tujuannya menjatuhkan itu bukan kritis. Itu ya kira-kira ya. Nah, disitulah salah satu poin juga yang dilatih di dalam kelas atau artikel book review. Nah, ketika ini sudah terasah ya kemampuan menulisnya ya, makanya kalau di iRecall ya kami sangat berharap kepada teman-teman alumni dan juga peserta di program kami itu memperbanyak menulis artikel book review ya, karena itu disitulah Anda akan dilatih menulisnya ya, menulis bahasa Inggris, membacanya dalam bahasa Inggris dan juga kemampuannya untuk bisa kritis tadi ya. Nah, baru setelah itu kalau ini sudah banyak artikel book review, naik kepada artikel yang disebut dengan systematic literature review. Dan SLR itu merupakan ya salah satu jenis artikel yang disebut dengan artikel review ya. Kerjaannya adalah mereview gitu. Tidak ada data penelitian di situ ya. Jadi mereview, kalau book review itu mereview satu buku ya atau bisa beberapa ya atau lebih.
Kalau SLR itu yang pasti ya namanya saja literature review atau review literatur. Di dalamnya ya termasuk buku juga ya, buku, artikel jurnal dan juga termasuk book chapter ya. Nah, ketika di kelas book review sudah dilatih ya membaca, menulis dalam bahasa Inggris dan mengasah kemampuan kritisnya. Nah, tentunya di SLR juga tidak terlepas dari itu ya. Namun karena sudah terbiasa di book review, maka di SLR inilah kita kembangkan lagi ya. Kalau di book review hanya satu buku, di SLR ini kita membaca ya atau mengkritisi, mereview lebih dari satu buku ya atau literatur. Nah, begitu teman-teman ya. Dan ini sudah ada kelasnya juga ya dan sedang berjalan. Dan saya kira perlu ya Ericol merasa perlu untuk memperkenalkan artikel-artikel lain ya. Karena banyak yang menanyakan ya, kenapa kok tidak melakukan pendampingan artikel secara artikel riset begitu ya. Karena memang begitu, kami eh, merasakan bahwa ketika nanti kami membuka kelas pendampingan artikel riset ya yang benar-benar berbasis data, itu takutnya ketika nanti artikel itu dianggap tidak akan bisa lolos di jurnal Scopus, itu nanti langsung down begitu ya. Jadi itu kami sangat menghindari sekali. Jadi inilah ini kurikulumnya. Jadi pelan-pelan insya Allah iRecall akan memperkenalkan bagaimana sih konsep untuk bisa atau ini ya tips dan triknya gitu ala iRecall untuk bisa menerbitkan artikel riset berbasis data di jurnal Scopus. Itu nanti ya, nanti ke depan. Tapi ini dulu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, untuk saat ini ya, yang sekarang ini akan kami kenalkan masih artikel jenis review. Nah, gitu teman-teman. Karena artikel jenis review setidaknya menurut saya ya, ataupun kami di Aricol ini, selain book review, SLR, ini salah satunya juga ya. Dan yang lain mungkin tidak terlalu signifikan ya. Ada namanya film review ya, review film ya, artikel review film itu juga ada. Tapi itu sebenarnya tidak jauh beda dengan book review ya. Jadi artikel singkat yang tujuannya hanya menunjukkan apa kelebihannya, apa kekurangannya begitu-gitu saja. Jadi kurang berbobot ya kalau secara ilmiahnya gitu ataupun kelasnya kalau mau disamakan ya film review itu sama dengan book review. Biasanya kalau di jurnal-jurnal disebut dengan media review. Nah, kalau untuk ranah ilmiah atau akademik maka selain SLR ya, SLR ini di mana-mana juga saya kira terutama di kampus-kampus ya di Indonesia SLR itu masih diakui ya berbobot dan bisa dimasukkan ke dalam kategori artikel ilmiah atau yang disebut dengan akademik gitu. Beberapa masih meragukan kualitas ataupun bobot pentingnya artikel book review. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau di recall tetap book review itu merupakan kelas yang paling dasar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelas 3 teman-teman ya. Jadi test review itu di iRecall menjadi diposisikan di kelas 3. Jadi kalau Anda sudah belajar SLR ya sudah bisa menerbitkan artikel SLR di jurnal-jurnal Scopus, nah baru bisa mencoba test review ya. Karena ya tetap ya komposisi atau komponen dalam menulis artikel book review SLR itu tetap ada di artikel test review juga. Apa itu? Yaitu kritisnya ya, kritis dan juga terutama bisa menyajikan argumentasi-argumentasi yang berbobot dan bisa diterima di jurnal Scopus. Gitu ya kira-kira. Nanti kapan-kapan mungkin artikel juga iRecall juga akan memperkenalkan ini ya. Yang kelas 4 itu disebut dengan artikel konseptual ya. Kapan-kapan ya. Terus ada juga nanti baru kita masuk ke artikel berbasis data dan itu dimulai dari artikel autoetnografi. Ditunggu saja nanti ya webinar-webinar selanjutnya untuk memperkenalkan artikel jenis ini. Oke, sekarang kita fokus kepada artikel test review. Apakah yang disebut dengan artikel test review ya? Dari namanya saja sebenarnya sudah jelas ya. Jadi artikel jenis ini adalah artikel
yang isinya berisi tentang review ya atau analisis atau apa ya kritikan gitu terhadap sebuah tes ya atau jenis tes. Nah ini ya comprehensive and authoritative descriptions of test or testing procedures. Sama dengan SLR dan juga book review, di artikel ini kita tugasnya adalah menyajikan apa kelebihan dari tes ini dan apa kekurangannya. Nah, itu jangan lupa ya. Jadi kekurangan tetap harus ada, teman-teman. Karena jadi nggak usah takut dengan apa ya istilahnya ditunjukkan kekurangannya. Itu kita kadang ketika ada orang menunjukkan kekurangan kita, kadang kita tersinggung ya, teman-teman. Seharusnya tidak ya, karena dengan adanya orang yang bisa menunjukkan kekurangan kita ya, terutama yang bukan yang apa ya, bukan yang personal ya. Kalau yang personal itu bukan lagi kritis ya, tapi sudah menjatuhkan ya atau istilahnya eh, apa namanya menghina gitu ya. Tapi kalau kritis atau menunjukkan kekurangan dari kita itu tentu yang sifatnya bisa membangun ya. Contoh mungkin ya, kalau kita mengatakan seseorang itu jelek secara rupa, itu bukan lagi kritis ya, tapi sudah menghina. Tapi kalau kita bilang, contoh apa namanya, secara ini ya, kamu kalau ngomong kayaknya terbata-bata. Nah, itu bukan menghina ya, tapi kita ingin memberikan solusi. Nah, untuk menghindari apa sebuah tindakan atau ucapan yang menghina itu kita setelah menyebutkan kekurangan itu kita harus memberikan solusi ya. Contoh ketika ada teman kita yang berbicara itu terbata-bata atau apa tidak lancar, kita berikan solusinya. Contoh mungkin kamu coba ya berlatih ngomong di depan pintu gitu. Kenapa kok ngomong harus lancar? Lancar itu biar orang yang mendengarkan kita itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, seperti itulah contohnya ya kira-kira ya. Nah, untuk artikel test review secara umum jumlah katanya lebih sedikit daripada artikel-artikel yang lain ya. Seperti artikel riset itu biasanya 5.000 atau 4.000 ya. 4.000 pun sebenarnya termasuk artikel pendek. Biasanya kalau yang umum itu 6.000 ke atas ya. 6.000 sampai 8.000. Nah, untuk artikel test review itu tidak terlalu banyak jumlah katanya. Contoh di jurnal ini ya, yaitu Language Testing in Asia. Nah, ini terbitan SAGE itu menargetkan atau membatasi jumlah kata untuk artikel tes review itu 3.000 saja. Itu maksimal. Mungkin paling sedikit ya 2.000 atau 2.500 ya. Jadi jangan terlalu sedikit juga ya tentunya. Eh Ya, untuk apa kategori ya atau siapa yang boleh menulis artikel test review itu kalau untuk jurnal ini yang disebut dengan Language Testing in Asia ya, ini kebetulan Q1 itu diantaranya eh, apa yang menulis itu haruslah pakar ya di bidang testing atau tes gitu atau assessment ya. Jadi testing, assessment. Jadi untuk membahas artikel tes review itu tidak terlepas dari pembahasan ini ya, assessment tes ya. Jadi kan tujuannya tes itu kan ya untuk assess ya, untuk ada juga istilah evaluasi atau evaluation. Ini juga tidak terlepas dari artikel tes review ya. Untuk jurnal Language Testing in Asia, dia mempersyaratkan penulisnya haruslah pakar ya. Tapi mungkin ini masih ambigu ya. Yang dimaksud pakar itu apakah yang sudah terkenal namanya atau banyak artikel Scopusnya atau bagaimana itu mungkin saya kurang tahu ya. Tapi kayaknya tidak ada salahnya kita tetap mencoba ya untuk submit di jurnal tersebut. Dan banyak lagi kriterianya ya, tujuannya adalah untuk pendidikan ya. Jadi untuk mengembangkan pendidikan dan apa kontribusinya pada dunia pendidikan gitu ya. Dan banyak sekali ya, jadi mengevaluasi karakteristik dari tes dan materi tesnya begitu ya. Jadi artikel tes review ini
di antaranya ya membahas item-item soal gitu ya, item-item soal yang ada di tes tersebut dan mengevaluasi banyak hal juga ya. Apakah sudah tepat, apakah soal ini atau tes ini benar-benar bisa mengukur kemampuan seseorang gitu ya atau tidak ya. Tergantung tesnya tes apa. Oke, kalau dalam tulisannya ya di antaranya ini tergantung jurnalnya juga ya. Kalau language testing in Asia dan ini terutama teman-teman kalau tes ini kita paling banyak itu kita temui pada tes bahasa ya. Ada yang disebut dengan IELTS, ada yang disebut dengan TOEFL, ada yang disebut dengan TOEIC dan seterusnya ya. Dan soal-soal TOEFL, IELTS dan seterusnya itu bisa digunakan sebagai bahan untuk menulis artikel tes review ya. Dan ini banyak sekali ya. Jadi apa di dalamnya harus menjelaskan apa saja deskripsi yang ada di dalam tes tersebut ya. Terus apa saja subtesnya ya. Terus manual dalam mengerjakan tes itu bagaimana. Terus proses administrasinya juga perlu dibahas. Terus bagaimana tes itu atau satu set soal tes itu dikonstruksi ya atau didesain ya. Terus ada juga analisis item per soal ya yang ada di tes tersebut dan seterusnya banyak sekali ya. Oke, ini beberapa jurnal yang menerima artikel tes review ya. Ini karena kebetulan memang eh, yang apa ya secara praktik ya tes-tes itu paling banyak dipraktekkan oleh tes bahasa ya teman-teman ya. Jadi sejauh ini yang saya temukan untuk artikel tes review itu ada di jurnal-jurnal tes bahasa ya. Jadi saya belum menemukan jurnal-jurnal lain ya. Saya tahu dengan tes itu ada yang disebut dengan tes psikologi ya, kan ada ya. Itu bidangnya bidang apa namanya? Bidang psikologi ya. Terus ada juga tes seperti tes CPNS ya atau apa namanya penerimaan kerja dan seterusnya ya. Ini untuk jurnal-jurnal yang menerima tes review bidang-bidang ini saya belum menemukan ya. Kalau untuk tes bahasa itu cukup banyak sekali ya. Ini yang pertama, ini contoh artikel ya, artikel tes review di jurnal tersebut ya, Q1 dan juga SSCI. Ini contohnya tes review atau artikel yang mereview tes ini ya, Iranian English Language Proficiency Test ya. Ini mungkin sebuah tes yang mengukur kemampuan bahasa Inggris orang Iran gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan MSRT test. Nah, ini menarik ya. Ini baru saja terbit 2024. Cuma mungkin untuk jurnal ini language testing in Asia ini berbayar ya, itu sayang. Kalau mau yang tidak berbayar atau gratis ini ya, ini contohnya language testing. Ini teman-teman di pendidikan bahasa ya, menarik ini ya. Dan apalagi mungkin bidangnya adalah language assessment ya atau apa assessment bahasa ya. Ini sangat menarik sekali ya. Nah, untuk language testing ini merupakan sama ya, terbitan Sage juga. Ini contohnya ya artikel review test. Ini kebetulan eh, sebuah ya apa namanya dia artikel ini mereview tes kemampuan bahasa Ukraina ya, yang saat ini lagi perang ya. Ini juga menarik ya. Oke, terus jurnal selanjutnya ada yang disebut dengan Language Assessment Quarterly, ini Q1 dan juga SSCI ya, sangat berkualitas dan juga terkenal ya. Ini contohnya yaitu mereview tes kemampuan bahasa Inggris orang Kanada ya atau istilahnya mungkin versi Kanada gitu ya. Disebut dengan CELPIP. Nah, ini mungkin yang tertarik untuk membaca artikel-artikel ini bisa japri saja ke saya ya atau ke Mbak Frida biar nanti apa dibagikan. Gratis ya, nggak perlu download nggak perlu bayar ya untuk downloadnya. Oke, nah teman-teman
Kalau kami ya, I recall ini kebetulan tertarik untuk membuat sebuah artikel test review ya. Ini masih di apa namanya direncanakan ya. Terutama begini, kalau artikel test review ini teman-teman kesulitannya ada pada akses ya, akses. Contoh apa kalau saya atau kami ingin meneliti atau mereview sebuah apa ya satu set soal tes itu tentu harus memiliki izin eh, apa dari penyelenggara ataupun pemilik tes ini, gitu ya. Nah, contoh mungkin soal apa kalau Anda ingin mereview soal-soal TOEFL ya. Soal TOEFL kan ada banyak sekali ya. Apa mungkin nomor serinya dan seterusnya. Nah, Anda ingin mereview apa soal TOEFL nomor seri sekian gitu, tentu tidak bisa asal mereview seperti ini ya, dijadikan artikel, tapi harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Kalau TOEFL itu pemiliknya adalah ETS ya, ETS atau ETS itu kepanjangannya adalah kalau tidak salah English Testing Service kalau nggak salah, itu miliknya Amerika ya. Nah, jadi karena eh, apa ya kesulitan menulis artikel test review itu adalah pada akses, jadi agak susah ya kalau Anda ingin mau menulis artikel jenis ini ya, kecuali Anda punya itu tadi ya, punya izin. Ah, dan sejauh pengalaman kami di Ericol agak susah mendapatkan izin seperti itu ya. Apalagi lembaga ini ITS ini pusatnya di Amerika ya. Jadi harus punya izin ya dari ITS Amerikanya gitu. Kalau IELTS juga demikian harus punya izin langsung dari Cambridge Language Assessment-nya ya yang ada di Inggris sana. Jadi dan itu yang membuat cukup susah terutama kalau Anda ingin mereview soal-soal IELTS maupun TOEFL ya. Nah, kalau I recall itu punya bayangan ya angan-angan atau target ini karena kita ini kan ada di Indonesia ya. Nah, Indonesia kan juga merupakan bahasa apa tersendiri ya. Jadi ada bahasa Indonesia. Nah, ini menarik teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman pernah mendengar nggak istilah ini UKBI? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa deh, nggak bisa deh, nggak bisa deh, nggak bisa deh. Mungkin belum pernah dengar ya dengan UKBI ya. Jadi eh, jarang sekali ada yang tahu dengan UKBI. UKBI itu kepanjangannya uji kemahiran berbahasa Indonesia, UKBI. Uji kemahiran berbahasa Indonesia ya. Jadi ini kalau di bahasa Inggris kan adalah Indonesian Language Proficiency Test ya. Jadi semacam IELTS dan TOEFL juga, tapi kan IELTS dan TOEFL ini kan apa fungsinya untuk menguji kemampuan bahasa Inggrisnya. Kalau UKBI ya ini saya secara sejarah saya belum baca juga ya UKBI itu sejak kapan adanya, tapi dia semacam IELTS atau TOEFL-nya bahasa Indonesia. Nah, itu ini menariknya di sini ya, teman. Nah, kami tertarik untuk mereview apa UKBI ini ya, tapi saat ini masih proses untuk akses ke sananya. Untuk pemiliknya itu adalah ini ya, Badan Pengembangan dan apa ini? Ya, biasanya disingkat dengan apa Badan Bahasa. Itu ada di Kementerian Pendidikan. Oke, jadi kenapa kami tertarik dengan UKBI ini? Ini karena bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu pertama, terus karena pemiliknya adalah pemerintah Indonesia sendiri ya. Jadi insya Allah nggak terlalu sulit untuk aksesnya. Hanya mungkin karena ini milik pemerintah, jadi kita harus membuat apa ya surat pengajuan dan seterusnya. Tapi ini untuk teman-teman yang merupakan apa ya pegawai ataupun orang dalam badan bahasa, mungkin ya kalau tertarik dengan eh, apa ya kolaborasi ataupun kerjasama untuk pengembangan ya, terutama ya pengembangan UKBI dan juga pengembangan bahasa Indonesia itu boleh ya. Ini kami kebetulan apa tertarik ya untuk
bisa berkontribusi juga terhadap UKBI dan juga ini ya posisi bahasa Indonesia ya. Ini menarik ya UKBI ini teman-teman. Tapi mungkin belum semasif IELTS dan TOEFL ya. Saya belum belum apa namanya mengeksplorasi sejauh mungkin ya tentang bagaimana UKBI gitu. Sejauh yang saya tahu UKBI ini paling sering ya atau istilahnya kita temukan di mahasiswa-mahasiswa internasional ya. Mahasiswa-mahasiswa yang dari luar negeri sana ingin kuliah ke Indonesia, maka mereka juga diuji ya bahasa Indonesianya. Sama dengan kita kalau mau kuliah ke Inggris, Australia, itu kan diuji ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu biasanya kalau tidak IELTS ya TOEFL. Nah, kalau mereka yang ingin ke Indonesia, maka tes bahasa Indonesianya adalah UKBI gitu ya. Ini contoh komposisi dari UKBI ya. Mirip-mirip sebenarnya dengan TOEFL ya, dan juga apa ini namanya IELTS ya. Kalau di TOEFL itu ada namanya listening. Nah, kalau di UKBI itu mendengarkan ya. Ya tinggal di translate aja ke dalam bahasa Inggris apa bahasa Indonesia. Jumlah soalnya juga mirip-mirip ya, 40 soal, terus waktunya juga 30 menit ya. Dan ini ada keterangan juga ya. Apa namanya tentang rekamannya ya atau yang didengarkan apa saja. Mirip ini, mirip sekali. Saya kira atau seandainya nanti para ini ya ini nanti akan dipublikasikan di YouTube ya bagi teman-teman di Badan Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Budaya ya terutama yang mendesain atau membuat soal-soal UKBI ya. Kalau tertarik untuk berkolaborasi dengan iRecall, yuk ya. Kita membuat penelitian, menulis apa ya, membuat artikel, terutama tujuannya untuk publikasi ya di jurnal-jurnal yang tadi saya sebut. Terus seksi atau bagian kedua itu merespons kaidah. Nah, ini mungkin mengikuti skema TOEFL ya, yang disebut dengan written expression and grammatical written and grammatical expression kalau nggak salah. Itu di TOEFL itu seperti itu. Jadi membahas tata bahasa Indonesia ya. Jumlahnya sama juga ini dengan TOEFL ya. Kalau di TOEFL itu 25. Ini jumlahnya juga 25. Dan waktunya juga sama, 20 menit ya. Saya tertarik untuk menanyakan siapa yang mendesain soal UKBI ini, apakah betul ini meniru atau mengadopsi skema atau sistem TOEFL ya. Ini yang ingin kami tanyakan ya. Karena kalau iya berarti itu bisa menjadi data yang menarik juga ya. Bagian yang ketiga adalah membaca atau reading ya. Nah, ini sama juga dengan TOEFL ya. Ada bagian readingnya, jumlah soalnya pun juga sama 40. Hanya saja ini ya kalau yang umum itu adalah untuk TOEFL itu biasanya hanya tiga kemampuan saja yang diuji ya, yaitu mendengarkan, listening, grammar sama reading. Itu yang paling sering. Ini kayaknya memang dia ada pilihan ya. Kalau memang hanya ingin mengujikan tiga kemampuan saja ya ya ini ya seksi 1, seksi 2 dan seksi 3. Namun bagi yang ingin menambah untuk menguji kemampuan menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia, ini bisa juga ya. Ada 5 seksi di situ. Dan soalnya juga terutama kalau mengikuti IELTS dan TOEFL IBT ya. Kalau yang lengkap skillnya itu TOEFL IBT itu apa namanya ada menulis dan berbicaranya atau writing and speaking ya. Mungkin soalnya agak berbeda atau jumlah soalnya berbeda ya. Kalau IELTS biasanya ada beberapa soal gitu dan apa namanya sistemnya adalah wawancara begitu ya. Nah ini kalau di UKBI dia hanya satu soal. Mungkin ini ya berupa permintaan atau mempresentasikan gambar diagram. Ini kayaknya mengadopsi dari IELTS ya mungkin. Oke, itulah UKBI. Ini juga sertifikatnya. Nah, ini bagi teman-teman yang merupakan pemangku kebijakan ya di apa yang berwenang
terhadap penyelenggaraan UKBI. Mungkin kalaupun tidak kerjasama tidak apa gitu. Kami minta teman-teman mungkin bisa mengizinkan kami untuk mereview satu set soal UKBI gitu ya. Oke, ya ini sangat menarik ya. Penyelenggaraan tes UKBI ada di mana-mana di Indonesia. Kayaknya masih di Indonesia ya. Kita belum se-ekspansif TOEFL dan IELTS ya. Saya kurang tahu kalau di luar negeri. Kayaknya di luar negeri itu penyelenggaraannya ada di kedutaan besar ya. Mungkin ya. Oke. Kenapa ini juga menarik? Karena gap ataupun novelty-nya sangat ini ya, teman-teman ya, sangat berbobot ya. Kenapa? Kalaupun ada artikel-artikel yang membahas tentang UKBI, pertama, dia terbit di jurnal-jurnal dalam negeri saja atau nasional saja. Ini ya seperti jurnal Sintaks, ada juga kalaupun yang internasional ya IOP ya, IOP tapi kayaknya sekarang sudah bukan Scopus ya. Jadi mungkin masih kurang ya untuk apa namanya kualitasnya dan seterusnya ya. Makanya kami Aricol ingin mencoba menaikkan UKBI ke ranah yang lebih tinggi lagi ya, yaitu jurnal-jurnal Scopus dan terutama yang tadi ya, yang sangat apa namanya bergengsi ya. Ya tadi language assessment quarterly, language testing itu sangat bergengsi ya. Yaitu itu biasanya menjadi jurnal-jurnal rujukan ya tentang language testing. Oke, ini salah satunya ya tentang riset tentang UKBI yang terbit di jurnal Indonesia ya, Syntax. Eh, tapi masih pembahasannya bukan mereview soal-soalnya ya, belum ke sana arahnya. Oke, ini juga masih apa belum ke arah review gitu ya, review apa namanya review test. Oke. Nah, ini terutama kami di iRecall itu ingin begini teman-teman ya, ingin turut mempromosikan dan juga mengangkat bahasa Indonesia ya, terutama. Selain karena tadi ya untuk mereview soal IELTS dan TOEFL itu agak susah aksesnya, eh, maka UKBI itu sangat pas, terutama tujuannya untuk ini ya, untuk mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ya. Ini sangat menarik menurut saya. Apalagi kemarin baru saja bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi UNESCO. Nah, ini kan pelan-pelan ya kita menuju eh, apa impian kita di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mudah-mudahan dari proyek kita ini ya, proyek mereview soal-soal UKB ini bisa bisa ke arah sana nanti. Ya, itu satu hal ya. Dan sementara untuk riset tentang bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia itu masih jarang sekali ya, terutama di jurnal-jurnal Scopus internasional seperti ini ya. Ini masih jarang sekali. Terakhir ya, itu tahun 2013 ya, ditulis oleh Firdaus ini. Itu pun tentang pendidikan bahasa Indonesia di Australia gitu ya. Ini masih sangat jarang sekali. Terus Pak Firdaus ini orang Indonesia. Kalau ini tentang pendidikan bahasa Indonesia di Australia juga masih, tapi ditulis oleh orang Australia, bukan orang Indonesia. Nah, ini diantara yang menjadi PR ya. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya. Ini hanya undangan terbuka kepada Badan Pengembangan. Nah, ini tadi ya, pengembangan dan pembinaan bahasa ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk berkolaborasi ya, terutama untuk pengembangan bahasa Indonesia, pengembangan UKBI ya, untuk bisa lebih naik lagi dan pada saatnya bisa menjadi bahasa internasional ya, terutama bahasa Indonesia itu. Dan ini judulnya seperti ini saja untuk publikasinya nanti untuk artikel yaitu Indonesian Language Proficiency Test ya, review. Kira-kira begitu, terima kasih. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom mau bertanya boleh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.